Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Mahmud dengan NIM 2304111081 dengan kelas pemrograman pengembangan aplikasi web kelas IF3B. Yang pertama kita masuk ke soal terlebih dahulu. Yang pertama, tunjukkan database dan tabel Anda. Untuk database saya ini, yang pertama ada ID, NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, umur, dan alamat. Untuk jenisnya, yang pertama ID ada integer, yaitu foreign key. Integernya ada 11 maksimal. Kemudian varchar 50, varchar 50. Untuk jenis kelamin varchar 20, umur integer 11, dan alamat varchar 50. Dan untuk tabel dari saya ya ini ada nomor, ID, NIM, kemudian nama mahasiswa, jenis kelamin, umur, dan alamat. Di mana ID ini adalah foreign key, kemudian NIM integer, nama mahasiswa varchar, jenis kelamin varchar, umur integer, alamat varchar. Tunjukkan halaman web yang menampilkan tabel Anda. List PHP ini. Yang pertama mungkin, yang soal pertama mungkin itu disuruh menampilkan ya. Nah, ini adalah tabel di MySQL saya. Yang soal kedua ini yang di list PHP, tapi di saya itu saya beri nama data mahasiswa.php. Kemudian coding buat form input sesuai kolom tabel. Nah, untuk coding ini adalah yang pertama tadi, data inti saya yang menampilkan semua database. Kemudian ada form mahasiswa yang baru saja saya buat. Gagan CSS. Dimana ini untuk menambahkan data di database saya. Semisal seperti ini. Ini ada menu. Ini itu adalah tampilan dari code form tadi. Contoh 20, 23, 24, 22. Nama siswa Parjo, jenis kelamin laki-laki, umur 22, alamat Bangkalan, Madura. Kemudian disimpan. Nah, setelah itu Parjo ini akan bertambah di database kita. Gimana kok bisa menyimpan dari form
kemudian bisa kesimpan di database. Itu lewat itu untuk soal kelima. Coding buat halaman aksi insert dengan prepare statement. Nah, dari form ini kemudian masuk ke insert untuk bisa masuk ke database tersebut. Jadi semisal tadi saya menambahkan nama mahasiswanya Parjo dengan NIM tersebut, dan ada jenis kelamin, umur, dan alamat. Nah, itu dengan statement PDO, karena dari awal saya membuat tersebut dengan PDO. Lanjutkan, lihat hasilnya setelah ditambahkan. Jadi seperti tadi, semisal kita menambahkan data mahasiswa tersebut, akan langsung masuk ke database kita, tabel ini. Coba kita lihat di database. Nah, ada nama Parjo di sini. Untuk ketentuan video, tampilan struktur database dan sudah, coding list PHP, create PHP store sudah, uji coba normal dan error. Jadi kita mencoba untuk error ya. Jadi di form ini saya sudah menambahkan beberapa validasi. Nah, ini menggunakan JS. Ada semisal dari name ini tidak boleh kosong. Kemudian name harus berupa 8-12 digit angka. Langsung kita coba saja. Nah, ini tidak bisa jika kosong. Jadi harus semuanya diisi. 215555. Nah, harus diisi semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada C4 dan C2. Maksudnya ini gimana ya, Pak? Soalnya kan soal ini hanya ada C1 dan C2. Mungkin saya jelaskan di C1 dan C2 saja ya. Baik, jelas. Yang soal pertama, jelaskan alasan mengapa perlu validasi form dan mengapa tipe data tersebut yang digunakan. Mengapa di form ini kok ada validasi-validasi seperti ini? Yang pertama adalah untuk kejelasan data tersebut. Ada NIM, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat. Ini semua harus diisi. Kemudian ada NIM hanya beberapa dari hanya 8-12 digit, karena jika semisal hanya 3 digit itu terlalu kependekan, jadi bisa diplagiasi atau dan lain-lain untuk NIM, karena NIM berupa data yang sangat sangat unik, jadi tidak bisa jika digunakan orang lain, akan berbahaya.
Kemudian nama mahasiswa tidak boleh kosong, namanya mengandung huruf, spasi, dan tanda baca. Supaya tidak ada masa ada nama orang kok 2, 3, 4 paijah gitu kan, tidak ada. Supaya lebih bagus saja. Ada nama minimal 2 karakter. Jenis kelamin harus diisi, umur tidak boleh kosong. Umur harus berupa angka. Kemudian ada umur minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Karena ini data mahasiswa, jadi minimal mahasiswa itu biasanya berada di umur 17 tahun. Dan maksimal bisa sampai 60. Gak lulus. Dan seterusnya. Kemudian mengapa tipe data tersebut yang digunakan? Nah, mengapa di sini saya menggunakan tipe data yang semisal ID kok integer, NIM, varchar. Nah, gini, NIM ini berarti bisa tidak nomor saja, bisa huruf-huruf supaya menjadi kode yang unik. Kemudian ada nama mahasiswa, varchar 50 berupa karakter. Jadi panjang mahasiswa tersebut memang maksimal di database ini 50 karakter. Kemudian jenis kelamin hanya 20. Umur kenapa kok dibuat integer? Karena supaya lebih jelas saja, supaya hanya 1 dan seterusnya, enggak ada 1,3 bulan, enggak ada. Kemudian alamat varchar seperti yang tadi dijelaskan, karena bisa berbeda-beda dan maksimal hanya 50 karakter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.